era Kediri itu memang luar biasa. Memang kan Gus ya, Kediri itu kotanya mistis, Tapi romantis. romantis. Kediri Kediri itu- kan kotanya mistis loh. Tapi- Buktinya kan presiden loh. Ya ini kembali presiden pun nggak berani coba. Nggak berani. Siapa presiden berani ke Kediri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Video kali ini sangat spesial karena saya bersama guru saya yaitu Gus Barok. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Beliau adalah Ketua Paguyuban Panji Surabaya. Panji Surabaya ya paguyuban yang ada di Kediri. Hari ini saya akan membahas tentang insya Allah akan diadakan pameran antara bulan berapa Gus? Agustus insya Allah. Agustus, insya Allah Agustus. Tapi kita flashback dulu, kita sejarah dulu ke apa itu Panjalu. Panjalu itu adalah nama lain dari Kadiri. Jadi penyebutan dalam beberapa prasasti, dalam beberapa catatan sejarah, nama Kadiri itu hanya tertulis dalam hanya sebagian kecil. Jadi sebagian kecil. Tapi yang terkenal adalah nama Panjalu dan Doho. Doho. Ya, Doho itu adalah kita punya, buktinya punya di Jalan Doho, Dahanapura. Dari kata Dahanapura itu adalah kota api. Kota api itu kita berada di antara dua gunung api, Gunung Kelut atau dalam kitab Negara Kertagama itu disebut sebagai Gunung Kamput. Yang di barat adalah Gunung Wilis. Itu adalah zaman Erlangga. Setelah Erlangga, kemudian karena Dewi Kinisuci menolak menjadi raja, akhirnya beliau menjadi pertapa. Kemudian kerajaan dipecah menjadi dua, Jenggolo dan Panjalu. Jenggolo itu wilayahnya berada di wilayah Tuban, Lamongan, Ujung Galuh, Kanjuruhan, Pasuruan, ke sana. Ya. Ya. Tapi kalau dalam catatan Ingwai Taitai, dalam catatan Panjalu itu luasnya minta ampun. Jadi sampai ke Papua. Sampai ke timur sampai ke Papua. Jadi Panjalu itu luasnya minta ampun. Maka kalau ada penyebutan bahwa posisi Panjalu sendiri, orang perkerisan ini yang ngomong orang Kediri. Kalau orang luar Kediri ngomong kan lucu. Iya. Menyebut keris Jenggolo itu dasarnya apa? Karena tidak ada penelitian. Dalam penelitian sejarah bahwa prasasti terbanyak adalah prasasti di era apa? Panjalu. Panjalu 35 prasasti, sementara di era Jenggolo itu hanya 5. Ini menunjukkan bahwa Panjalu ini, keris Panjalu atau Kadiri ya, itu tertulis dalam Serat Calon Larang. Kalau Kadiri, penyebutan Kadiri. Iya. Nah, Panjalu sendiri itu sangat luas, luar biasa. Bahkan Prabu Jayabaya di tahun 1135 itu mampu mengalahkan Jenggolo dan menyatukan menjadi bagian penting, yakni adalah kerajaan Panjalu dengan slogan Panjalu Jayati, artinya Kediri menang. Ada beberapa keistimewaan yang dikeluarkan Prabu Jayabaya. Di antaranya bahwa rakyat boleh makan makanan raja. Yang kedua, boleh menggunakan kayu nangka. Kenapa kayu nangka? Kayu nangka itu berwarna kuning. Kuning itu identik dengan emas. Terus boleh menggunakan lesung dari kayu nangka. Boleh menggunakan soko guru itu 4, biasanya ini di 8. Dari kayu nangka juga. Boleh menggunakan perabot-perabot rumah tangga dari kayu nangka. Artinya bahwa kayu nangka itu memiliki keistimewaan selain kayu jati. Artinya bahwa kayu nongko itu adalah kayu yang kelasnya kelas raja sebetulnya kalau di era Kediri. Nah, pada posisi ini kemudian orang, kenapa saya kemarin membuat pameran keris gugat keris Jenggolo 1, Jenggolo 2, yang terakhir endingnya adalah Panjalu Jayati. Ya. Bahwa gugat keris Jenggolo itu adalah kita memberikan pemahaman kepada kawan-kawan perkerisan. Sampai gitu wong Kediri ojo sok ngomong. Ya maaf gitu. Gus ya, karena kan banyak terus itu kan tahunya Jenggolo. Jenggolo lah, Jadi, makanya ini di teman-teman itu Panjalu itu jarang disebutkan. ya, karena beberapa temuan toponimi wilayah misalnya ada Baluwerti, ada namanya Pocanan, ada namanya Kemasan, ada namanya Bangsal. Itu berada di kota Kediri, menunjukkan bahwa wilayah
kerajaan itu berada di sini. Kalau berada di sini, maka kita tarik ke belakang pun tetap namanya Kediri. Maka kita bisa menamainya keris dengan nama keris Tangguh Kadiri atau keris Panjalu. Panjalu. Ya Jenggolo ada, tapi itu sebagian kecil. Bagaimana kamu melihat cirinya? Maka adalah bagaimana kita melihat keris-keris Tangguh Kediri yang paling banyak dominan. Itulah dengan ciri garap tertentu itu menjadi ciri khas bahwa itu keris Tangguh Kadiri. Mungkin itu kalau ciri-cirinya mungkin video selanjutnya dulu. Video selanjutnya kita melihat secara toponimi wilayah dulu. Ya. Nah, itu jayanya Panjalu itu tahun berapa sampai berapa? Ya, jadi di tahun 1135 di era Prabu Jayabaya, ya. Terus kemudian raja terakhir Kediri itu adalah Kertajaya. Kerajaan di Katang-Katang kemudian dikalahkan oleh Ken Arok, ya. Meskipun Ken Arok berkuasa, Brendowo, anaknya namanya Tojoyo, itu juga masih berkuasa di Kediri. Artinya posisi Kediri tidak hancur serta-merta. Kalau hancur serta-merta artinya apakah para empu juga pindah? Enggak, mereka tetap di sini. Tetap berdiri. Iya. Dan kalau melihat catatan kuno lagi tentang penyebutan daerah yang kita sebut dengan nama Empu Gandring. Di manakah Empu Gandring? Dalam catatan kuno bahwa penyebutan dari guru saya Ki Agus Sunyoto, Ki Agus Sunyoto menyebutkan bahwa di kitab Pararaton tentang itu menyebutkan posisi itu berada di mana? Di Lumbang, Katang Lumbang. Kerajaan kata-kata Katang itu hanya ada di Kediri. Kerajaan Katang-Katang, kerajaannya Kertajaya itu yang dikalahkan Ken Arok. Lumbang itu berada di Gurah. Nah, itu garis lurus yang kemudian kita tahu di situ ada Lumbang. Kan ditemukan situ. Ya, dan itu dibuktikan lagi ada hal bahwa Tojoyo itu meninggal di antara Katang Lumbang. Nah, di tahun 1986 itu ditemukan badong yang sekarang di Museum Hutan Tular, seberat 1 kilo lebih. Itu adalah gambar Garudia. Kita juga kuat itu adalah miliknya Tojoyo. Karena Tojoyo meninggal itu karena ditombak, bukan karena kerisnya Empu Gandring. Nah, ini juga membuktikan bahwa itu adalah mitos, adalah mitos. Posisi itu kemudian jelas berada di Katang Lumbang, ditemukan di daerah Pelausan, ya. Di situ ditemukan posisi badong itu adalah pemberian Raja Siam. Sekarang ada di Museum Erlangga. Ya, Lumbang itu berada di wilayah Gurah. Ya, Gurah ini sendiri sudah terkenal dari sebelumnya. Nyai Girah, kisah Calon Arang itu juga berada di Gurah, di Girah. Nah, posisi Lumbang ini berbatasan wilayah dengan Wates. Jadi kalau Wates ke timur itu bisa nanti sampai ke Gunung Kelut, bisa masuk ke Blitar. Ya, karena posisi di timur. Karena di sana juga ditemukan ada jejak makam empu. Ada Empu Brojokuno, Brojo Lamatan, Brojo Dento, dan Brojo Musti. Ada gambar Trisula dan kemudian ada lambang apa? Cakranya. Cakra Majapahit. Ya. Surya Majapahit. Ini menunjukkan bahwa Raja Wilwatikta Jenggala Kadiri, Raja Kediri Majapahit terakhir. Itu kan setelah Brekettabumi kalah, Brawijaya V dikalahkan, Raja Dyah Ronowijoyo itu dia meneruskan kerajaannya di daerah Keling Kepung Kediri. Ya, Kelingnya. Itu namanya kerajaannya Wilwatikta Jenggala Kadiri. Yang barusan ditemukan pemandian itu. Ya, nah posisi ini menunjukkan sangat dimungkinkan bahwa empu dulu itu selalu mencari rekam jejak empu sebelumnya untuk dijadikan dia ada sebuah harapan doa yang kemudian muncul itu menjadi sebuah kebaikan bagi dirinya. Dan itu betul. Di sana ada 4 makam tadi. Berarti di situ kalau ngomong sudah Islam sudah.
kalau ngomong Islam, perkembangan Islam bahkan jauh sebelumnya, sebelum Mojopahit juga sudah. Karena Islam sendiri masuk di Indonesia itu mulai abad ke-6. Daerah di Sumatera. Di Sumatera daerah Tajik, sampai wilayah Barus. Nanti perkembangannya sampai ke Samudra Pasai sesuai catatan Marco Polo tahun 1293. Nanti berkembang lagi di era Kediri adalah Islam mulai masuk itu di Leran Gresik mulai abad 11. Kemudian di Kediri abad 11 juga Mbak Syekh Wasil dan sebagainya. Nah, posisi Wilwaktita Janggala Kadiri itu adalah sebetulnya ini masih saudaranya Raden Patah. Jadi keponakan, misanan sebenarnya, misan keponakan, karena Raden Patah adalah anak dari Brawijaya V, Bri Kertabumi dengan Ratu Cempo. Kemudian memiliki anak dua, namanya satu yang bisa disebut dengan Raden Patah, yang kedua namanya Bathara Katong. Bathara Katong ini yang nanti mengalahkan daripada Ki Ageng Kutu di Ponorogo. Nah, kembali pada posisi wilayah Kadiri, kita melihat bahwa perkembangan di Kediri cukup lumayan luar biasa. Terus berkembang hingga akhirnya posisi-posisi yang meskipun Mojopahit nanti raja terakhir Kediri adalah Jayakatwang. Yeah. Nah, Jayakatwang ini adalah sebuah perwujudan setelah mengalahkan Singosari, hegemoni Singosari yang luar biasa itu, Kertanegara itu dikalahkan karena dia tahu posisi sedang mengadakan ekspedisi Pamalayu, lagi kosong. Kosong, kemudian diserang, dia digelang-gelang di Madiun, kemudian dia memang di Madiun gelang-gelang. Tapi kemudian dia menyerang, menang, pulangnya itu mengibarkan bendera merah putih. Ya. Berarti itu bendera merah putih pertama kali dikibarkan di Kediri, kemenangan Jayakatwang itu atas Singosari. Sebelumnya juga ada. Jadi kalau kita melihat posisi Erlangga itu memakai lambang Garuda. Garuda. Pun sama, Prabu Jayabaya juga memiliki 3 lencana. Namanya satu adalah Narasinga, yang kedua adalah ini Eka Netra. Ya. Ini Eka Netra mata satu. Ini lambang Jayabaya ini. Ya, Prabu Jayabaya. Yang ketiga adalah Garuda juga. Garuda ini kita bisa temukan di beberapa tempat di Kediri. Salah satunya di situs Torogedong. Ada di Museum Kili Suci, Museum apa? Ya, museum di Klothok itu. Yeah. Ini menunjukkan lagi bahwa ini ada bukti sejarah. Tidak main-main, tidak hanya tembung jarene. Karena dalam sebuah penelusuran sejarah itu ada beberapa, selain yang diungkapkan dalam konteks penelitian secara kajian akademis, itu harus ada pembuktian-pembuktian yang menunjukkan bahwa era Kadiri itu memang luar biasa. Memang Gus ya, Kediri itu kotanya mistis, tapi romantis. Kediri itu kan kotanya mistis loh. Tapi buktinya kan presiden loh. Ya ini kembali, presiden pun nggak berani coba. Siapa presiden berani ke Kediri? Nah, yang berani cuma 2. Satu Presiden Soekarno, yang kedua Gus Dur. Iya, Gus Dur. Ya. Yang lain tidak berani. Ini adalah kutukan daripada Raja Kalingga Selatan. Jadi di Kepul ya. Jadi Dhyarno Wijaya, Raja Majapahit terakhir itu adalah mengambil bekasnya kerajaan Kalingga Selatan. Kalingga Selatan ini adalah sebuah kerajaan kuno yang ada di Kediri, dan dia memiliki namanya Kalingga Dharma Sastra. Itu adalah aturan, ada 114 aturan, itu menjadi patokan tata laksana dalam pemerintahan. Salah satunya bagi siapa yang melewati Kediri atau siapa yang tidak adil, bukan tidak adil, mesti kurang ini, maka dia nanti akan meskipun jatuh. Itu meskipun sudah lama sebetulnya. Yeah. Tapi kenapa sih presiden kemudian tidak berani ke sini, wakil presiden tidak berani ke sini? Ada apa? Ini kan lagi-lagi bahwa Kediri itu kotanya mistis tapi orangnya romantis. Gini Gus, dan itu letaknya sebenarnya itu Panjalu itu di mana? Doho kan
kota pusatnya itu dulu di mana. Jadi kalau melihat posisi di manakah kerajaan Kediri, sama dengan di kitab KKW Negara Kertagama, posisi kerajaan Majapahit itu juga pindah-pindah meskipun di Mojokerto. Oh iya. Tapi Kediri juga sama. Yang paling terkenal adalah kita melihat sisi toponiminya. Toponimi adalah nama tempat daerah. Tadi saya katakan ada namanya Baluwerti. Baluwerti itu tembok kerajaan. Iya, tembok. Setelah tembok kerajaan pasti dekat dengan namanya Poco. Poco itu Pocanan. Ada kata Pocanan. Itu tempat para pendeta. Iya. Ada bangsal di sini. Ada Bandaran, tempat keputrennya. Ada Balerongnya namanya Stono Gedong dan sebagainya. Ada Stono Betek. Stono Betek itu tempat para prajurit. Stono Pandi itu tempat para pembuat pandi besi. Ya, itu saya juga. Ya. Tidak ya. Daerahmu kan. Ya. Cuma saya kan kurang gandring. Oke, lanjut. Kebunnya ya gandringin ya. Iya. Ya. Nah, inilah menunjukkan, belum lagi ditambah di beberapa situs di daerah Semen Paku. Ya, Semen. Ya, Semen Paku itu ada situs Semen itu menunjukkan tempat pernah adanya sebuah kehidupan dengan tata laksana pola pengairan yang bagus dan sebagainya. Ya. Ditambah lagi nanti ke daerah Kempung dan sebagainya. Banyak. Jadi Kediri bukan nggak main-main. Kalau lain-lain mengklaim bahwa ini adalah posisi keris, oh ini keris bukan Kediri, ini mungkin daerah lain, bentuknya sama dan sebagainya. Nanti dulu, gitu loh. Ya. Nanti dulu. Anda belum observasi, Anda belum melakukan riset, Anda belum tahu tentang sejarah Kediri, kok ngomong. Berarti Anda bukan orang Kediri, gitu loh. Berarti ini, kalau Singosari itu belum tentu itu ya buatan Kediri juga, apa gimana, Bos? Bisa jadi, ya gini, tapi penyebaran adalah penyebaran terbanyak. Iya, terbanyak. Penyebaran terbanyak. Penyebaran terbanyak itu menunjukkan bahwa posisi kalau dikatakan Tartan Ingwai Taitai, bahwa Kediri adalah Panjalu, itu Pung Cailung itu dikatakan bahwa kerajaan terkaya. Cina, Tartan Cina, kerajaan Cina itu menunjukkan bahwa enggak main-main. Kalau sudah kaya berarti rakyatnya sudah luar biasa. Kehidupannya sudah bagus, masyarakatnya sudah barang tentu, mereka dagangnya juga luar biasa, tukang gawe pupuk mesti akeh. Nggak mungkin tidak, lah ini lagi ya tadi kalau ada klaim-klaiman, maka yang terpusatnya kalau penyebutan keris-keris sepuh, makanya penyebutannya adalah keris apa? Panjalu atau Kadiri, jangan menyebut lain. Ramudeng melu-melu gitu. Kan lucu gitu. Iya. Jadi ini bukan berarti saya tidak membuka wacana. Kita bisa berdiskusi, siapapun silahkan. Saya punya bukti-bukti kuat tentang itu. Iya. Kita flashback ke pameran yang pertama, Gus ya. Yang gugat keris Jenggolo. Kenapa kok Jenggolo digugat? Ada apa dengan Jenggolo? Ya karena kawan-kawan perkerisan itu menyebut tangguh-tangguh Kadiri, tangguh Panjalu itu keris Jenggolo semuanya. Terus Kedirinya mana? Lah Kedirinya mana? Ngawur, ngepot, banter bisa. Kayaknya rime bisa. Itu kita gugat, kita jelaskan kepada kawan-kawan agar dalam penataan sejarah itu harus melihat, tahu risetnya kapan gitu loh. Ya, maaf Gus ya, ini kan Panjalu Jenggolo kan sebenarnya kan sama. Satu. Ya. Cuma kan anaknya bagi loro. Cuman yang maju itu adalah Panjalu sebenarnya. Jadi itu memang ya harus diluruskan kepada kawan-kawan pekerjaan. Oh iya. Jadi kalau lagi-lagi bahwa kita melihat posisi keris-keris tangguh Kadiri atau Panjalu ini menjadi ekor karena ini kerisnya keris tindih, tidak sembarangan karena Prabu Jayabaya terkenal dengan Jongko Jayabaya juga. Dia memiliki seorang guru namanya dalam kitab Kawin Hariwangsa itu Sang Agastya. Sang Agastya itu disebutkan bahwa posisi itu adalah Syekh Wasil. Yang ada di Stono Gedong. Ya. Jadi kalau silakan nanti ke Syekh Wasil. Ya, ini rencananya gini, Bos. Sebelum kita ke mengupas pameran yang di bulan Agustus, insya Allah saya akan datang satu persatu situs-situsnya. Jadi teman-teman tuh biar tahu bahwa Kediri itu memang ada situsnya dan kaya bener. Jadi nggak cerita tok, Betul. Kita ke situsnya. Stono Gedong. Jadi sebelum kita mengupas ke pusakanya dulu, kita harus ke lokasinya dulu. Dan tempatnya di mana nanti baru kita mengupas ke
ke pusakanya. Lah ini kan saya kupas ini pertama ke flashback dulu. Ke gugat keris Jenggala pertama dan kedua. Terus kemudian ketiganya adalah Panjalu Jayati. Panjalu Jayati. Ya. Iya. Dan yang keempat nanti nextnya di pameran nanti dulu kita belum buka. Belum buka. Rahasia Mas ya. Nah Gus, ini setelah kita mengulas ya ke flashback ya Gus ya, yang pameran 3 tahun yang lalu yaitu gugat keris Jenggala 1 dan gugat keris Jenggala 2. Itu kan ada apa? Gendeng keris tambanane. Angel tambanane. Angel tambanane. Iku boyo bener kan? Iya, orang Kristen itu kalau disebut gila, ya itu memang benar, tapi nggak mau disebut dirinya gila. Tapi sebenarnya gendeng. Keres dijak omong-omongan dewi, terus dewi dan sebagainya. Bojone malah larang. Bojone malah nggak tahu. Ini menunjukkan tanda-tanda ya gendeng keris sangat tambahan. Nah itu kata-kata itu mendunia tuh sampai ya, itu yang punya Panji Boyo. Itu kan bisa dibeli kaosnya tuh ya. Pasti ya, pasti. Ya, ada. Ya nanti bisa merchandise-nya pasti ada itu ya. Itu ini yang sangat mendunia ini. Ya. Ini gendeng keris angel tambahan nih. Nah, ini yang sudah pameran gugat keris Jenggala 1 dan gugat keris Jenggala kedua. Ya. Dan yang ketiga ini namanya kemarin ya tahun 2019 kan terakhir ya. Panjalu Jayati. Panjalu Jayati. Itu artinya apa? Jadi gini, setelah kita melakukan evaluasi terhadap keris gugat keris Jenggala 1 2, pemahaman itu kemudian kita pahamkan bahwa ini menandakan bahwa Kediri menang, seperti yang dilakukan oleh Prabu Jayabaya. Slogan ini menandakan bahwa tentang penangguhan keris Kediri itu sudah final. Sudah final. Artinya final itu kita sudah tahu memposisikan berdasarkan penelitian, kajian akademis. Tidak hanya mung tembung jari ini. Kita melakukan kajian akademis di mana posisi kerajaan Panjalu, terus bagaimana proses peninggalan dan sebagainya. Jadi artefak yang ada ini menunjukkan sudah ketemu kita. Iya. Bahkan ini adalah warongko khas Kediren yang kita temukan di beberapa situs, di relief dan temuan di Sungai Brantas. Ini banyak di candi-candian. Iya, banyak dari seperti ini sandang walikat model Kediren, dan ini akan kita patenkan. Jadi kita akan patenkan di Undang-Undang Hak Atas Karya Intelektual. Yang lain silahkan, kan kalau Jogja punya Gayaman Jogja, Gayaman Solo dan sebagainya, kita Kediri juga punya. Sandang walikatnya, ya, khas Kediren. Nah, ini khas Kediri. Nah, dari pemahaman di keris Panjalu Jayati tadi, kita nanti akan memahamkan kepada generasi berikutnya, bahkan kita kerjasama dengan Senapati Nusantara membuat buku yang sudah kita sebarkan ke sekolah-sekolah di Kediri, dan pemahaman edukasi yang bersifat pemahaman edukasi lagi-lagi bahwa melihat keris itu sesuai dengan makna filosofinya, tidak hanya melihat dari sisi kliniknya. Karena kalau kita pahami bahwa Gusti Allah itu menurunkan besi, di dalamnya ada kekuatan yang hebat. Itu Al-Hadid ayat 25. Kalau mengimani bahwa kekuatan besi itu hebat, sama dengan mengimani Gusti Allah. Nah, karena Kediri adalah Panjalu itu adalah daerah yang sangat tua dan dituakan, maka lagi-lagi bahwa kita ini posisi sebagai keris tindih. Maka saya berharap kawan-kawan di Kediri semua juga mengkoleksi bagaimana sih sebetulnya, gitu kan? Ciri-ciri keris Kediri. Tindih itu maksudnya sebelum kita lihat pusakanya, tindihnya itu buat apa? Maksudnya tindih itu untuk menetralisir. Jadi kalau ada keris-keris nakal, maka yang menselaraskan, menstabilkan adalah keris-keris tangguh. Kalau mobil seperti radiator, pendingin, pendingin suasana. IC kan? IC. Jadi otaknya. Jadi IC itu ada tegese. Kalau usi itu melihat. Jadi aku melihat. Iya. Ini terakhir Gus ya, sebelum penutupan. Nah, ini ciri-cirinya gimana Gus? Jenggala gimana, Panjalu gimana? Sebenarnya kan satu daerah, cuma kan dipisah.
Ya, dipisahkan. Ya. Terus bagaimana juga Singosari. Iya, Singosari ya. Ya, kita tunggu Ya. episode berikutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman tonton terus channel ini karena insya Allah di bulan-bulan ke depan atau minggu-minggu ini saya akan mengulas tentang Kediri ya, khusus Kediri ya, atau sejarahnya, tempatnya, artefaknya. Tonton terus channel Dr. Kris. Saya pamit dulu. Terima kasih Gus Barok atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.